Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IMAT kelas 3. Bertemu lagi dengan Bu Dewi dengan video pembelajaran Bahasa Indonesia tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macamnya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan wujud benda itu apa sih? Iya, betul sekali. Jadi perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Nah, perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Yang keenam, mengkristal atau menghablur atau deposisi. Nah, untuk perubahan wujud benda akibat melepas kalor, itu untuk yang pertama, kita bagi 3 ya. Yang pertama, membeku. Kemudian yang kedua, mengembun. Yang ketiga, mengkristal. Untuk perubahan wujud benda akibat menyerap kalor, yang pertama mencair, yang kedua menyublim, untuk yang ketiga menguap. Nah, sekarang kita bahas untuk satu persatu untuk perubahan wujud benda ya. Untuk yang pertama, mencair atau melebur. Nah, untuk mencair atau melebur, pengertiannya adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Nah, mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi cair. Nah, untuk contoh mencair atau melebur, yang pertama, es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan mencair. Untuk yang kedua, es krim akan meleleh jika dipanaskan. Untuk yang ketiga, mentega akan meleleh jika dipanaskan. Untuk yang keempat, coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan. Yang kelima, lilin akan meleleh jika terkena panas. Sudah jelas anak-anak ya? Next. Untuk yang kedua, perubahan yang kedua itu membeku. Jadi membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Nah, untuk contoh membeku, yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Untuk yang kedua, lilin cair yang didinginkan akan membeku. Untuk yang ketiga, pembuatan agar-agar, agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan memadat. Untuk contoh yang keempat, minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Untuk yang kelima, pembuatan gula Jawa. Untuk contoh perubahan yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor, sehingga benda cair berubah menjadi gas. Nah, untuk contoh menguap sendiri, apa saja ya? Ya, yang pertama kita lihat ya. Yang pertama contohnya menjemur baju. Baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Untuk contoh yang kedua, menjemur ikan asin. Untuk yang ketiga, saat memasak air, air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Untuk yang keempat, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Untuk contoh yang kelima, alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. Untuk yang contoh yang keenam, yaitu parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang.
untuk contoh perubahan yang keempat yaitu mengembun. Mengembun itu apa ya? Ada yang sudah tahu? Iya, betul sekali. Jadi mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Nah, mengembun terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Nah, untuk contoh mengembun yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, anak-anak sudah pernah mempraktekkan seperti ini ya. Untuk yang kedua, contohnya rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. Untuk contoh yang ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Contoh yang keempat, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Contoh perubahan yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Nah, menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi gas. Nah, contoh untuk menyublim sendiri apa saja sih? Yang pertama, kapur barus atau kamper yang disimpan dalam lemari. Lah, lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Untuk yang kedua, perubahan dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Nah, untuk perubahan wujud yang keenam atau terakhir yaitu mengkristal atau menghablur atau deposisi. Nah, mengkristal atau menghablur itu apa sih? Pengertiannya, jadi peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Nah, mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor, sehingga benda gas berubah menjadi padat. Nah, untuk contoh mengkristal, yang pertama berubahnya uap menjadi butir es di dalam freezer. Untuk yang kedua, terbentuknya salju. Yang ketiga, pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Nah, di sini akan dijelaskan saya buat untuk bagannya ya, agar anak-anak bisa lebih paham ya. Untuk yang berwarna kuning itu melepas kalor, untuk yang berwarna coklat menerima kalor. Jadi untuk perubahan cair menjadi padat itu namanya membeku. Nah, sebaliknya padat menjadi cair namanya mencair. Kemudian perubahan cair menjadi gas itu namanya menguap. Nah, sebaliknya gas menjadi cair itu mengembun. Nah, selanjutnya perubahan wujud padat menjadi gas itu menyublim. Kemudian dari gas menjadi padat itu namanya mengkristal. Nah, dari sini sudah jelas anak-anak ya. Nah, untuk kesimpulan kita hari ini ternyata ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini saya cukupkan sekian ya. Untuk tugas siswa bahasa Indonesia, yang pertama bukalah buku Mozaik 3C, kemudian kerjakan halaman 111 B dan C. Tulislah jawaban di buku tulis sampul coklat. Nah, sudah jelas ya untuk tugasnya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.